Seri 10 Bukek Xiansu. Jodoh Raja Wali. Cerita, Ho Ping Hu. Audiobook, novel silat. Bab 26. Dan kau berjanji tidak akan memukul pelayan, tidak akan memberontak? Aku bukan seorang tolol. Memberontak pun apa gunanya? Para pelayan ini tidak salah dan tidak tahu apa-apa. Tidak, aku tidak akan memukul mereka atau memberontak. Bagus, aku percaya kepadamu, Nona. Pangeran itu lalu menggerakkan tangan kanannya menotok kedua pundak Willy dan seketika darah itu dapat menggerakkan kembali kedua lengannya. Ketika pangeran itu menotok pula punggungnya dan kedua kakinya juga dapat digerakkan, hatinya lega bukan main. Kaki dan tangannya masih terasa penat dan sakit, maka dia bangkit duduk perlahan-lahan, memandang kepada pangeran yang diam-diam telah siap kalau-kalau dia akan memberontak. Melihat ini, Willy tersenyum. Terima kasih, pangeran. Dan sekarang harap engkau suka keluar, aku hendak ganti pakaian. Dan kalian bertiga juga keluarlah saja, nanti kalau aku perlu bantuan kalian kupanggil. 3 orang pelayan itu memandang kepada Liong Bianchu, ragu-ragu apakah mereka harus mentaati perintah gadis itu. Liong Bianchu tersenyum dan mengangguk, maka mereka pun pergilah meninggalkan kamar itu bersama Liong Bianchu. Pangeran itu menutupkan pintunya sambil menjenguk ke dalam dan tersenyum. Kalau sudah selesai, beritahulah aku, Nona. Willy mengangguk dan daun pintu itu ditutup dari luar oleh Liong Bianchu. Setelah mereka semua keluar, Willy cepat menggerak-gerakkan kaki tangannya agar jalan darahnya lancar kembali. Diam-diam dia menyumpah di dalam hatinya dan panaslah rongga dadanya teringat akan perlakukan ayahnya kepadanya. Dia duduk kembali dan memutar otaknya. Keinginan besar untuk melarikan diri ditekannya. Tidak, dia tidak boleh sembrono lagi. Lari dalam keadaan sekarang ini tidak akan ada gunanya, dan dia tentu akan tertawan kembali. Dan kalau sampai dia mencoba lari dan tertawan kembali, tentu pangeran itu tidak akan bersikap demikian baik lagi. Celaka kalau sampai dia ditotok terus atau dibelenggu. Lebih celaka lagi kalau dalam kemarahannya pangeran itu akan melakukan hal-hal yang mengerikan terhadap dirinya. Lebih baik dia berlaku cerdik, bersikap halus dan mempergunakan cinta kasih pangeran terhadapnya untuk melindungi dirinya. Willy memilih pakaian hijau dari lemari, karena yang biru sudah dirobek-robeknya. Dia memindahkan 2 benda seperti gulungan tali hitam dan segulung kecil tali merah dari saku pakaian hitamnya ke dalam saku baju dalamnya yang baru. 3 benda yang kelihatan seperti gulungan tali itu sebetulnya adalah 3 ekor ular. Kemudian dia menyisir rambutnya, memakai sedikit bedak di meja rias dan mengganti pula sepatunya yang basah dengan sepatu baru yang berjajar beberapa pasang di bawah lemari. Aku sudah selesai, pangeran, katanya sambil duduk di atas kursi. Daun pintu itu segera terbuka, tanda bahwa pangeran itu sejak tadi sudah siap dengan tangan tak pernah melepaskan daun pintu. Wajahnya berseri, mulutnya tersenyum dan matanya bersinar-sinar memandang Willy yang bangkit berdiri. Penuh kagum. Bukan main. Engkau sungguh cantik seperti bidadari, Nona Willy. Ai, rambutmu yang masih agak kusut itu, anak rambut yang melingkar di dahi dan depan telinga, sungguh seperti lukisan saja. Marilah, Nona, mari kuobati luka-lukamu. Pangeran itu mengeluarkan sebuah botol terisi obat kuning dari dalam sakunya. Terima kasih, pangeran. Kurasa tidak perlu karena sudah kuobati sendiri dan luka-luka ini tidak ada artinya. Dia memperlihatkan leher dan tangannya yang tadi lecet-lecet, dan yang kini sudah menjadi kering. Ah, engkau lihai, ilmu silatmu tinggi, juga engkau memiliki keberanian hebat, engkau cantik jelita dan cerdik. Sungguh, semua keindahan dan kebaikan terkumpul menjadi satu di dalam dirimu, Nona Willy. Hanya luka di pundakku ini masih terasa nyeri. Aku khawatir kalau ada tulangnya yang retak. Willy meringis ketika tangannya menyentuh pundak kirinya. Ah, benarkah? Celaka. Sungguh kejam Hek Tiao Lomo. Coba ku periksa pundakmu, Nona. Jangan khawatir, jangankan baru retak, biar sudah remuk sekalipun, aku akan dapat mengobati dan menyembuhkannya. Pangeran itu datang mendekat. Dengan hati-hati, sambil kadang-kadang meringis kesakitan, Willy membuka kancing bajunya bagian atas sehingga nampak baju dalamnya yang tipis. Disingkapnya baju di bagian pundak kiri dengan tangan kanannya sehingga nampak kulit pundaknya yang putih halus dan memang di atas pundak itu terdapat warna kebiruan.
Ketika melihat pundak kiri setengah telanjang yang berkulit putih halus itu bernoda biru, pangeran itu lalu berseru. Ah, sungguh kejam. Tangannya lalu memeriksa dan dengan halus menyentuh pundak itu. Saat inilah yang ditunggu-tunggu oleh Willy. Sudah diperhitungkannya semenjak dia melihat pangeran itu masuk kamarnya. Darah ini tadi sudah mengambil keputusan untuk membunuh pangeran ini. Dia tidak mungkin melarikan diri, akan tetapi dia tahu bahwa yang menyebabkan ayahnya bersikap seperti itu kepadanya adalah pangeran ini. Pangeran inilah biang keladinya, maka kalau pangeran ini dibunuhnya, tentu ayahnya akan bersikap lain. Dan kalau ayahnya tidak lagi mengharapkan bantuan pangeran yang mati untuk meraih kedudukan tinggi, tentu akan lain lagi sikap ayahnya, tentu akan pulih seperti dulu dan kalau sudah begitu, dia dan ayahnya tentu akan dapat saling bantu untuk meloloskan diri dari tempat itu. Kini, melihat pangeran itu memeriksa pundak kirinya dan agaknya tenggelam dalam pekerjaannya itu, diam-diam Willy mengeluarkan ular merahnya. Ular itu kecil sekali, sebesar kelingking jari tangannya, panjangnya hanya 2 jengkal, kulitnya merah seperti darah, matanya juga merah dan lidahnya hitam. Inilah Yatchoa, ular darah, dari gurun pasir Gobi Pai yang merupakan binatang yang sukar sekali dilihat orang. Seekor ular janah yang amat berbahaya dan racunnya amat hebat. Ses! Liong Bianchu terkejut sekali dan cepat dia meloncat mundur ketika dia melihat sinar merah meluncur ke arah mukanya. Matanya terbelalak dan dia berusaha menghindarkan diri, akan tetapi gerakan ular itu lebih hebat dan cepat lagi. Seolah-olah burung terbang dan tahu-tahu pundak pangeran itu telah kena digigitnya. Liong Bianchu mengeluarkan suara melengking nyaring, jeritan maut yang amat lantang, lalu tubuhnya terhuyung dan roboh ke atas lantai. Melihat ini, Willy girang sekali dan cepat dia meloncat ke arah jendela kamar itu. Akan tetapi, begitu dia meloncat, dari jendela itu muncul 2 orang penjaga yang memegang pedang. Willy menggunakan kakinya menendang dari samping untuk menangkis sambaran pedang. Kini tangan kirinya bergerak dan sinar hitam panjang bergerak ke depan. Ular hitam panjang itu mematuk dan 2 orang penjaga roboh seketika. Bocah setan, berani engkau mengacau lagi. Tiba-tiba terdengar bentakan dan Hek Hua Lokui muncul bersama Hek Tiao Lomo. Ayah, aku sudah membunuh Liong Bianchu, teriak Willy. Mari kita cepat pergi dari sini. Apa? Anak durhaka, engkau patut dihukum. Hek Tiao Lomo berseru marah sedangkan Hek Hua Lokui cepat meloncat memasuki jendela dan cepat kakek ini memondong tubuh Pangeran Liong Bianchu yang sudah menjadi biru mukanya. Hek Hua Lokui adalah ahli racun yang telah kebagian kitab yang dicuri bersama Hek Tiao Lomo dari si Dewa Bongkok, bagian tentang racun dan pengobatannya, maka kini dia cepat membawa pergi Liong Bianchu untuk diobati. Sementara itu, melihat ayahnya sudah menyerangnya, Willy menjadi marah juga. Ayah, apa engkau sudah gila? Dia memaki sambil mengelak dari sambaran pedang yang amat mengerikan, pedang yang mendatangkan hawa mujizat. Itulah pedang Cui Bengkiam, pedang pengejar nyawa, yang amat mujizat. Pedang ini dahulu adalah milik Cui Bengko Aiong, tokoh nomor 1 dari Pulau Neraka, dan akhirnya pedang itu tadinya terjatuh ke tangan Ang Tek Hoat dan kemudian, ketika Tek Hoat tertawan, pedang itu terjatuh ke tangan Hek Tiao Lomo sampai sekarang, baca kisah sepasang Raja Wali. Sambil mengelak, Willy yang sudah marah sekali itu memaki. Aku adalah anakmu, apakah ayah hendak membunuhku? Bocah keparat, anak durhaka. Hek Tiao Lomo yang sudah marah sekali kembali menyerangnya dengan dahsyat. Baik. Ayah membela musuh dan melawan anak sendiri. Ayah memaksa aku untuk melawan. Willy juga mengeluarkan 2 ekor ularnya yang panjang itu dan balas menyerang. Bertempurlah anak dan ayah ini untuk kedua kalinya, kini lebih seru dan hebat karena Willy benar-benar melakukan perlawanan mati-matian. Setelah darah itu melakukan perlawanan nekat dengan menggunakan 2 ekor ularnya yang amat berbahaya, Hek Tiao Lomo bergerak dengan hati-hati. Dia maklum bahwa anaknya itu telah menguasai banyak ilmu yang aneh dan hebat. Beberapa kali dia menggerakkan pedangnya untuk membunuh ular-ular itu, akan tetapi 2 ekor ular itu adalah makhluk hidup. Selain memiliki gerakan sendiri untuk mengelak, juga digerakkan oleh tangan Willy yang mahir. Bahkan beberapa kali hampir saja tangan Hek Tiao Lomo terpatuk oleh ular-ular itu. Inikah anakmu, Hek Tiao Lomo? Sungguh ganas dan liar dia. Tiba-tiba terdengar suara besar yang berwibawa dan muncullah 2 orang kakek. Yang seorang adalah kakek tinggi besar,
sama tinggi besarnya dengan Hektiaulomo, seperti seorang raksasa yang kepalanya botak, pakaiannya indah dan mewah dengan mantel merah, sepatunya pakai lapis baja dan sepasang matanya besar sekali, usianya tentu hampir 60 tahun akan tetapi wajahnya masih segar dan kemerahan. Sikapnya amat berwibawa dan di belakangnya berdiri seorang kakek lain yang bersorban, berkulit hitam, jenggotnya panjang sampai ke perut, tangan kiri memegang tongkat cendana dan wajahnya seperti topeng, sama sekali tidak pernah bergerak seolah-olah mati. Melihat munculnya dua orang kakek ini, Hektiaulomo terkejut. Itulah Banhua Sengjin, koksu dari Nepal, dan kakek Nepal bersorban itu adalah Gitananda, pembantunya yang lihai dan pandai sihir. Maafkan, Sengjin, anakku kurang ajar dan perlu saya hukum, teriak Hektiaulomo dan pedang Cui Bengkiam diputarnya cepat. Melihat ini, Willy menarik kedua ekor ularnya karena tidak ingin ular-ularnya menjadi korban pedang ayahnya. Akan tetapi, pada saat itu, tendangan kaki Hektiaulomo yang amat cepat datangnya tak dapat dielakkan oleh Willy. Pahanya tertendang dan darah ini hanya dapat mengerahkan Sinkang untuk melindungi pahanya. Des! Dia terlempar dan terbanting, bergulingan. Mampus kau! Hektiaulomo berteriak dan pedangnya menyambar. Willy terkejut bukan main. Tak disangkanya bahwa ayahnya benar-benar hendak membunuhnya. Pedang itu menyambar ganas dan merupakan serangan maut. Terpaksa dia menggunakan dua ekor ularnya untuk balas menyerang. Dua ekor ular itu meluncur dan kalau pedang Hektiaulomo dilanjutkan untuk membacok tubuh darah itu, tentu dua ekor ular itu akan berhasil pula menggigitnya. Melihat ini, Hektiaulomo mengubah gerakan pedangnya, dibabatkan ke samping dua kali. Cerok! Cerok! Ih! Kau membunuh ular-ularku. Willy menjerit dengan isak tertahan dan dia berlaku nekat, menubruk ayahnya dengan kedua tangan kosong dan melancarkan pukulan-pukulan beracun. Anak setan! Hektiaulomo menyambutnya dengan tusukan Cui Bengkiam dan sekali ini, tak mungkin Willy dapat menghindarkan diri dari tusukan maut itu. Tiba-tiba nampak sinar menyambar. Terang! Pedang Cui Bengkiam tergetar di tangan Hektiaulomo. Kakek itu terkejut dan melompat ke belakang. Kiranya Banhua Sengjin sudah turun tangan menggunakan sebutir kerikil memukul ke arah pedangnya itu dengan sambitannya. Dia adalah calon istri pangeran, bagaimana kau berani mencoba untuk membunuhnya, teriak koksu Nepal itu. Gitananda, tangkap nona itu. Gitananda membungkuk dan sekali dia menggerakkan kedua kakinya, dia sudah meloncat ke depan Willy. Tiba-tiba tangan kiri kakek Nepal ini mengeluarkan sesuatu dan ada cahaya menyorot ke muka kakek itu. Willy tentu saja tidak mengerti apa yang terjadi dan melihat ada cahaya menyorot ke muka kakek itu, dia memandang. Kiranya kakek itu memegang sebuah cermin dan pantulan sinar matahari menyorot ke mukanya sendiri. Melihat wajah yang berkilauan terkena cahaya itu, Willy memandang terbelalak. Dia seperti melihat wajah yang aneh, wajah dalam dongeng tentang dewa-dewa. Dan betapapun dia hendak mengalihkan pandangannya, dia tidak dapat. Dia tidak dapat menguasai pandang matanya sendiri yang terus menatap wajah kehitaman dengan mata yang tajam berpengaruh itu. Tongkat Gitananda menyambar dan dengan perlahan mengetuk tengkuk Willy. Gadis itu sama sekali tidak mampu bergerak untuk mengelak, seolah-olah pandang matanya yang melekat pada wajah menyeramkan itu membuat seluruh tubuhnya lumpuh. Ketika tongkat mengenai tengkuknya, dia mengeluh memejamkan matanya dan roboh terguling, pingsan. Kesadaran perlahan-lahan menyusupi dirinya. Mula-mula hanya pendengarannya yang bekerja. Dia mendengar suara berapa orang bercakap-cakap, makin lama makin jelas dan perhatiannya tertuju kepada suara-suara itu karena di antara suara-suara itu dia mendengar suara ayahnya. Matanya masih dipejamkan dan dia masih belum mempunyai keinginan untuk melihat di mana adanya dia dan dalam keadaan bagaimana. Dia masih terlampau lemah untuk itu dan kini dia hanya tinggal diam dengan tenang, hanya membuka telinga mendengarkan. Kalau Paduka suka menggunakan obat hamba tentu mudahlah menundukkan dia. Dia akan jatuh cinta kepada Paduka, dan akan mentaati semua perintah Paduka. Terdengar suara parau dan asing, suara yang tidak dikenalnya, namun dapat diduganya bahwa agaknya itu adalah suara orang Nepal yang memegang tongkat itu. Ah, Gitananda, aku sudah tahu akan kepandaianmu dan aku percaya bahwa menggunakan obat dan sihirmu, dia akan tunduk kepadaku. Akan tetapi aku tahu pula bahwa kekuatan sihir dan obat itu hanya sementara saja.
Dan aku menghendaki agar dia selama hidupnya tunduk dan membalas cintaku. Terdengar suara yang amat dikenalnya, suara halus dan sopan, suara Liong Bianchu. Ah, jadi pangeran itu belum mampus, pikirnya dengan perasaan menyesal. Biarpun sudah terkena gigitan ular darah, tapi masih hidup tentu Hekualokui yang mengobatinya. Dia tahu bahwa kakek itu juga seorang ahli racun yang jempol. Dia memang keras kepala. Tiba-tiba terdengar suara ayahnya. Anak itu keras kepala dan keras hati, seperti ibunya. Sebaiknya kalau pangeran menggunakan kekerasan menundukkan dia, seperti menjinakkan seekor kuda betina yang liar. Hanya kalau dia sudah satu kali menjadi milik pangeran, dia akan terpatahkan kekerasannya, dia akan tunduk, seperti yang terjadi pula dengan ibunya dahulu. Percayalah kepada saya, pangeran. Itu satu-satunya cara untuk menjinakkan dia. Paksa saja dia menjadi milik pangeran malam ini juga, dan besok atau lusa, dia sudah akan menjadi jinak, untuk selama-lamanya. Huili hampir menjerit. Dia mengepal tinju dan berniat untuk meloncat turun. Akan tetapi alangkah kagetnya ketika dia mendapatkan kenyataan bahwa dia tidak mampu menggerakkan kaki dan tangannya. Dia tidak tertotok, kaki tangannya dapat bergerak, akan tetapi tidak dapat dipindahkan dari tempatnya. Cepat dia membuka matanya dan dia makin terkejut. Dia rebah terlentang di atas pembaringannya, kedua kakinya terpentang dan setiap kaki terbelenggu pada ujung pembaringan, demikian pun dengan kedua lengannya, terpentang dan pergelangan lengan terbelenggu dengan rantai baja pada ujung pembaringan. Dia seperti seekor lembu atau domba yang terikat dan siap untuk disembelih. Dia berada di dalam kamar mewah itu dan orang-orang yang suaranya didengarnya itu bercakap-cakap di luar kamar. Dia mendengarkan lagi. Dan kini dia mendengar suara Hekualokui. Agaknya memang tepat apa yang diusulkan oleh Lomo, pangeran. Anak itu amat keras hati, membujuknya saja akan sia-sia. Dan kekerasan yang tidak dapat diluluhkan oleh kelembutan, dapat dikalahkan oleh kekerasan pula. Akan tetapi, aku sungguh cinta kepadanya, dan aku ingin sekali agar dia dapat membalas cinta kasihku dengan sewajarnya. Pangeran itu membantah dan mengeluh. Menggunakan kekerasan. Memperkosanya? Betapa hal itu akan menyiksa hatiku, aku tidak ingin melihat dia berduka. Pada mulanya memang dia akan menangis dan berduka, akan membencimu, akan tetapi lambat laun kebencian itu akan berubah menjadi cinta. Dia persis ibunya, terdengar Hek Tiao Lomo berkata pula. Akan tetapi, melihat dia dibelenggu terus. Hal itu tidak perlu lagi setelah Paduka dapat memaksa dan memilikinya, pangeran, kata Hekualokui. Dan jangan khawatir dia akan dapat melarikan diri. Dia akan saya beri obat beracun dan racun itu akan mengeram di dalam dirinya, akan membunuhnya dalam waktu 1 tahun. Sedangkan obat penawarnya berada di tangan Paduka. Hening sejenak. Kemudian terdengar lagi suara ayahnya, suara yang mulai mendatangkan kebencian di hati Huili. Dia amat cerdik dan banyak akalnya, pangeran. Selama dia belum menjadi milikmu, dia tentu akan menggunakan segala akalnya dan hal itu dapat menimbulkan kesukaran. Akan tetapi kalau malam ini Paduka berhasil memilikinya, semua daya lawannya akan patah dan luluh. Percayalah. Sudahlah, tinggalkan kami berdua. Akan kupikirkan usul-usul kalian. Terdengar langkah kaki 3 orang kakek itu pergi dan tak lama kemudian, daun pintu kamar itu terbuka dan muncullah Liong Bianchu. Melihat pangeran itu, Huili membuang muka. Pangeran itu menghampiri dan duduk di dekat pembaringan, di atas sebuah kursi. Sejenak dia diam saja hanya menatap wajah yang miring itu. Kemudian dia menarik napas panjang. Betapa sedih hatiku melihat engkau terbelenggu kaki tanganmu seperti ini, Nona Huili. Betapa perih hatiku yang mencintamu melihat bahwa hal ini terpaksa dilakukan karena engkau ternyata tega hendak membunuhku. Nyaris saja aku tewas oleh gigitan ular merahmu itu. Kalau tidak ada Hekualokui, tentu tercapai maksudmu dan aku sudah mati. Akan tetapi tentu engkau pun tidak akan terhindar dari maut. Huili tidak menjawab dan tidak menoleh. Masih terlalu ngeri hatinya mendengar percakapan tadi. Jantungnya berdebar keras. Mau apakah pangeran ini? Apakah benar-benar hendak melaksanakan usul-usul tadi? Hampir dia pingsan kembali membayangkan hal itu. Ingin dia menangis, ingin dia minta-minta ampun agar dibebaskan saking ngeri dan takutnya, akan tetapi wataknya yang keras dan gagah melarangnya berbuat seperti itu.
Dia hendak memperlihatkan, terutama kepada ayahnya, bahwa sampai mati dia tidak takut menghadapi apapun. Akan tetapi, dia tidak boleh nekat begitu saja. Selama dia masih hidup, dia harus berusaha menggunakan kecerdikannya untuk meloloskan diri dari bahaya penghinaan hebat itu. Aku memang hendak membunuhmu. Maka sebaiknya kau bunuh saja aku sekarang, akhirnya dia berkata sambil memutar otaknya mencari akal. Dia masih belum berani memandang, karena dia khawatir kalau sinar mata yang tajam itu akan dapat menjenguk isi hatinya. Pangeran itu menyentuh lengan tangan Willy, dan membelai lengan yang berkulit halus itu. Willy memejamkan matanya. Rabaan jari-jari tangan pada lengannya itu menimbulkan perasaan jijik dan geli, juga gelisah dan ngeri. Ah, bagaimana mungkin aku membunuhmu, sayang? Tidak tahukah bahwa aku cinta kepadamu, Nona? Aku sudah berdosa hendak membunuhmu, dan aku kelak akan membunuhmu kalau kau tidak membunuhku sekarang. Willy memancing. Tidak. Tidak. Engkau masih muda, engkau belum tahu betapa aku amat mencintaimu. Kalau kau tahu, engkau akan menyesal, Willy. Perbuatanmu itu amat kejam, sedangkan aku. Ah, tanpa engkau sebagai istriku, hidup rasanya akan menjadi hampa. Bagus, iya. Siapa sudi percaya obrolanmu tentang cinta? Kalau engkau benar mencintaku, mengapa engkau membiarkan aku dibelenggu seperti ini? Beginikah perlakuan orang yang mencinta? Willy kini memandang dan menjepitkan bibirnya yang merah. Pangeran itu mengerutkan alisnya dan matanya menjadi sayu, berduka. Kini dia melepaskan lengan Willy dan kini jari-jari tangannya meraba kaki darah itu, mengelus betis yang nampak karena pipa celana kanannya tertarik ke atas. Betis yang berkulit putih mulus kemerahan itu, yang kulitnya kelihatan demikian tipis dan halusnya sehingga urat-uratnya membayang, dirabanya dengan penuh kemesraan dan kegairahan. Kini Willy menggigil. Seluruh bulu di tubuhnya bangkit berdiri, meremang saking ngerinya. Ingin dia menjerit, ingin dia memaki agar pangeran itu jangan mengusap dan membelai betis kakinya. Akan tetapi semua perasaan ini ditahannya. Sudah kukatakan tadi, sayang. Hatiku berduka, jantungku berdarah melihat kakimu yang indah dan tanganmu yang halus itu dirantai seperti ini. Akan tetapi, mengapa engkau memperlihatkan kekerasan dan tidak sudi menerima cintaku? Tentu saja, kalau engkau mau menerima dan membalas cintaku engkau tidak akan dibelenggu, bahkan engkau akan menjadi orang paling terhormat dan paling mulia di sini, di seluruh Nepal, dan di seluruh dunia. Engkau akan menjadi permaisuri, menjadi ratu, disembah-sembah. Mengapa engkau tidak mau menjadi kekasihku, sayang? Aku Liong Biancu dapat menciptakan sorga untukmu, engkau dapat bergelimang dalam kemewahan, kemuliaan dan kehormatan. Janjimu terlalu muluk, pangeran. Bagaimana kalau aku berjanji untuk tidak melawan dan untuk belajar mempertimbangkan cintamu dan mungkin kelak dapat menerima dan membalas cintamu, kata Willy hati-hati. Apakah dengan janjiku itu engkau mau membebaskan aku sekarang juga? Tentu saja. Tentu saja akan kubebaskan sekarang juga, kata pangeran itu penuh gairah kegembiraan. Dapat dibayangkan betapa tegang dan gembira hati Willy mendengar ini dan dia meraba betapa tangan pangeran itu telah meraba-raba belenggu kedua kakinya. Akan tetapi, timbul kekecewaannya karena jari-jari tangan pangeran itu kembali meninggalkan belenggu dan terdengar pangeran itu berkata, Nona, aku sungguh mencinta dan kasihan kepadamu. Akan tetapi, bagaimana aku dapat mempercaya janjimu? Betapa aku ingin kita dapat saling percaya dan saling mencinta, akan tetapi apa yang baru saja kau lakukan terhadapku sungguh membuat hatiku meragu. Dan engkau belum berjanji. Dengan jantung berdebar Willy berkata, Aku berjanji, pangeran. Aku berjanji bahwa aku akan mempertimbangkan cintamu dan aku akan belajar membalas cintamu. Mulut pangeran itu tersenyum lebar, matanya yang cekung bersinar-sinar. Akan tetapi dia belum bergerak membuka belenggu kaki dan tangan Willy. Kau berani bersumpah, tanyanya perlahan. Aku bersumpah, jawab Willy sedangkan di dalam hatinya dia mengejek. Apa artinya sumpah baginya? Apalagi bersumpah di depan orang Nepal yang dibencinya ini. Ah, sumpah dan janji harus disertai bukti, Nona manis. Bukti? Bukti bagaimana maksudmu? Willy bertanya, penasaran dan kecewa. Kalau benar engkau mempunyai maksud hati yang baik dan tidak hendak berlaku curang kepadaku, kalau benar engkau jujur dalam janjimu, engkau tentu mau memperlihatkan kebaikanmu itu untuk menciumku.
Pangeran itu tersenyum dan memandang tajam. Willy merasa betapa wajahnya panas sekali. Dia tidak tahu betapa kedua pipinya menjadi merah seperti udang direbus mendengar permintaan pangeran itu. Ingin dia menjerit, memaki dengan segala macam makian kotor yang pernah didengarnya. Akan tetapi darah yang cerdik ini menekan perasaannya dan dia lalu berkata, "Aku mau." Sepasang mata yang cekung itu berkilat. "Benarkah?" "Ai, Nona Willy, kekasihku, benarkah engkau mau menciumku?" "Ah, betapa bahagia hatiku dan kalau benar, aku akan mempercayaimu sepenuh hatiku." "Nah, kau ciumlah aku, sayang." Pangeran itu lalu berlutut di dekat pembaringan dan mendekatkan mukanya pada muka darah itu. Ketika muka itu mendekati mukanya, Willy merasa ngeri bukan main. Tercium bau wangi yang aneh, agaknya pangeran itu memakai minyak wangi yang asing, bercampur bau badan pria yang mungkin keluar dari keringat, seperti bau binatang liar, dan napas pangeran itu menyapu pipinya, panas dan tersendat-sendat. Willy memejamkan matanya dan dengan cepat menggerakkan mukanya sehingga hidungnya menyapu pipi pangeran itu. "Ngo!" Pertemuan antara ujung hidung dan sebagian bibirnya dengan pipi yang panas kasar itu membuat Willy mengkirik dan bulu tengkuknya meremang. "Terima kasih." "Hahaha, ciumanmu seperti ciuman seorang anak kecil." "Nona, karena kita kelak akan menjadi suami istri, maka tiada buruknya kalau kita saling mencium. Dan mengingat betapa Nona adalah seorang darah yang masih murni dari hijau, biarlah saya memberi contoh bagaimana kalau mencium kekasih." Setelah berkata demikian, tiba-tiba pangeran itu merangkul Willy dan sebelum gadis itu dapat membuang muka, tahu-tahu bibirnya telah dicium oleh pangeran itu. Ketika merasa betapa sepasang bibirnya tertawan daham ciuman mulut yang panas itu, hampir saja Willy menjadi pingsan. Dia menggerak-gerakkan kepalanya agar bibirnya terlepas dari ciuman, akan tetapi mulut pangeran itu menempel pada mulutnya seperti seekor lintah yang tidak mau lepas lagi. Setelah napas mereka terengah-engah, barulah pangeran itu melepaskannya. Wajah Willy menjadi pucat, matanya terbelalak penuh kemarahan dan 2 titik air mata meloncat keluar dari sepasang matanya. Akan tetapi wajah pangeran itu menjadi kemerahan, napasnya tersendat-sendat, tanda bahwa nafsu berahi telah naik ke kepala pangeran itu. Dia memandangi wajah dan tubuh Willy dengan mata merah. "Benar Hem. Benar usul mereka," katanya lirih dan kini tangannya meraba baju Willy. Darah itu memandang dengan mata terbelalak. Dia tadi telah mendengar usul-usul yang dikeluarkan oleh suara ayahnya sendiri dan suara Hekualokwi, maka tahulah dia apa yang akan dilakukan oleh pangeran itu. "Jangan," bisiknya dengan muka makin pucat. "Lepaskan aku." Dia meronta, akan tetapi karena kaki dan tangannya terikat, dia hanya dapat menggerak-gerakkan pinggang dan lehernya saja. Bret. Sekali renggut saja robeklah baju Willy sehingga tubuhnya bagian atas hanya tertutup pakaian dalam yang tipis. "Jangan. Aku akan bunuh diri kalau kau lanjutkan. Aku akan menggigit putus lidahku." Pangeran yang sedang dikuasai nafsu berahi itu terkejut, secepat kilat tangannya bergerak ke arah leher Willy, menotok ke bawah telinga dan seketika gadis itu tidak mampu lagi menggerakkan dagunya, apalagi untuk menggigit. "Willy, aku terlalu cinta padamu, aku ingin engkau dapat membalas cintaku, maka aku juga tidak segan mempergunakan segala cara," katanya terengah-engah dan kembali dia sudah menubruk gadis itu penuh nafsu berahi yang berkobar-kobar. Willy merasa takut sekali. Dia teringat akan jalan satu-satunya untuk membunuh diri. Maka dia melupakan segalanya, menutup ingatannya dan menahan napasnya. Pangeran itu sudah meraba pakaian dalamnya ketika melihat wajah Willy. Dia terkejut sekali. "Ah!" Dan cepat dia turun dari atas tubuh Willy yang sudah ditindihnya, kini dia mengguncang-guncangkan pundak darah itu dengan muka pucat. "Willy! Willy! Jangan! Jangan! Ai, Willy, aku tidak akan memaksamu. Jangan begitu nekat." Dia menggunakan tangannya untuk mengurut leher dan ulu hati gadis itu, dalam keadaan panik dan khawatir itu dia tidak lagi merasakan betapa tangannya tanpa disengaja menyentuh 2 buah bukit dada yang sedang mekar itu. Lenyap sama sekali nafsu berahinya karena sama sekali dia tidak ingat lagi akan hal-hal yang berhubungan dengan itu. Kini pikirannya penuh dengan kekhawatiran melihat betapa wajah darah itu kebiruan dan napasnya sama sekali terhenti, dadanya mekar penuh dengan hawa yang ditahan-tahan dan tidak dikeluarkan. "Willy!
Dia mengeluh dengan suara seperti orang menangis. Akhirnya, karena dipaksa oleh pijatan dan urutan tangan Liong Bianchu, Willy bernapas lagi, terngangah dan terbatuk-batuk. Dia sadar kembali, membuka matanya dan melihat bahwa tubuhnya masih tertutup pakaian dalam, tahulah dia bahwa dia belum ternoda. Dia melihat pangeran itu berlutut dan ada air mata di kedua pipi pemuda itu. Willy. Ah, Willy, apa yang akan kulakukan tadi? Kau ampunkan aku, Willy, percayalah, semua yang kulakukan kepadamu terdorong oleh rasa cintaku yang besar. Liong Bianchu meratap. Kau tahu sekarang bahwa setiap saat aku dapat membunuh diri dan kau sama sekali tidak akan mampu mencegahku? Aku sudah berjanji, dan kau ternyata hendak melanggar, padahal kau pun berjanji akan membebaskan aku. Akan kubebaskan. Sekarang juga, akan tetapi kau pun harus berjanji tidak akan membunuh diri. Willy tersenyum. Aku tidak akan begitu bodoh untuk membunuh diri, Pangeran. Akan tetapi, kau tidak boleh menyentuhku, tidak boleh menciumku seperti tadi, apalagi menggunakan kekerasan untuk memperkosa. Kalau kau melakukan satu kali saja, aku akan mencoba untuk membunuhmu, dan kalau aku gagal, aku akan membunuh diri sendiri. Kau boleh memiliki tubuhku sebagai mayat. Tidak, kau maafkanlah aku, sayang. Nah, lihat, aku akan membebaskanmu sekarang juga. Dia meraba belenggu, akan tetapi berhenti lagi. Diam-diam Willy gemas bukan main. Pangeran ini amat berbahaya, juga amat besar curiga dan hati-hati, amat licin dan cerdik. Tapi, kau benar-benar mau menjadi istriku, bukan? Jawablah, Willy sekarang juga. Karena kalau kau suka berjanji untuk menjadi istriku, apapun akan kulakukan demi engkau, sayang. Sebaliknya, aku tidak mau disiksa menantikan sesuatu yang tidak akan terjadi, tidak mau disiksa dengan harapan kosong yang tidak akan terpenuhi. Kalau kau tidak mau, katakan saja tidak mau. Aku tidak akan memaksamu, aku terlalu cinta padamu untuk melihat engkau menderita di bawah tanganku, akan tetapi. Kalau tidak mau, aku akan hadiahkan engkau kepada anak buahku. Willy merasa ngeri. Dia maklum bahwa gertakan pangeran ini bisa saja dilaksanakan kalau dia membuat pangeran ini putus harapan dan marah. Aku berjanji, pangeran. Akan tetapi aku bukanlah seorang wanita sembarangan saja. Aku hanya mau menjadi istrimu dalam pernikahan yang syah, pernikahan yang dirayakan secara meriah dan disaksikan oleh banyak tamu di dunia Kang Ou. Sebelum itu, sekali saja engkau menyentuhku, aku akan membunuh diri. Kehormatanku jauh lebih penting daripada nyawaku. Nah, aku sudah berjanji, terserah kepadamu. Bukan main girangnya hati Liong Bianchu. Dia mengeluarkan kunci dari dalam saku bajunya dan segera membuka kunci belenggu kaki tangan Willy. Darah itu bangkit duduk di atas pembaringan, menggosok-gosok pergelangan tangan dan kakinya, bergantian, untuk melancarkan jalan darah yang tadi terganggu oleh himpitan belenggu. Tiba-tiba dia teringat akan peristiwa tadi, betapa mulutnya dicium dengan lahapnya oleh mulut Liong Bianchu. Teringat akan ini, tiba-tiba saja Willy muntah-muntah. Ah, kau sakit. Kalau pusing, engkau rebahlah, Willy. Liong Bianchu terkejut sekali melihat gadis itu muntah-muntah di atas lantai dekat pembaringan, lalu mendekati untuk memijat-mijat tengkuk gadis itu. Sudah, aku tidak apa-apa. Willy berkata sambil melepaskan tangan yang memijit-mijit tengkuknya. Dia menggunakan lengan baju untuk mengusap mulutnya, diusapnya keras-keras karena dia bukan hanya mau menghapus bekas muntah tadi, melainkan hendak menghapus bekas ciuman dari kedua bibirnya. Sungguh engkau tidak apa-apa, Moi, Dinda, tanya Liong Bianchu, suaranya penuh kasih sayang dan dia bertepuk tangan memanggil pelayan. Pelayan datang dan segera disuruh membersihkan lantai. Pelayan itu lalu disuruh keluar lagi setelah selesai mengerjakan perintah itu. Bekas belenggu itu menyakitkan tanganmu, Willy? Dia merayu lagi dan mendekati, membantu gadis itu menggosok-gosok pergelangan tangannya. Biar kulancarkan jalan darahnya dengan urutan tangan dan... Tiba-tiba pangeran itu menghentikan kata-katanya, karena dia merasa betapa tangan yang kecil halus namun mengandung tenaga yang amat kuat itu kini telah mencengkeram jalan darah di dekat ulu hatinya, jalan darah kematian. Jangan bergerak atau kau akan mampus. Willy menghardik. Apa yang hendak kau lakukan ini, Moi? Pangeran itu mengeluh, tidak berani bergerak karena sekali saja darah itu mengerahkan sinkang dan mencengkeram, tidak ada yang dapat menolong nyawanya lagi.
Dengar kau, Liong Bianchu. Engkau tadi telah menghinaku, dan untuk ciuman itu saja engkau sudah layak mampus. Apalagi penghinaan lainnya tadi. Hayo kau antar aku keluar dari lembah ini, kalau tidak, engkau akan mampus sekarang juga. Ah, Willy, apa kau kira aku takut mati? Akan tetapi, bukan kematianku yang kutakutkan, melainkan nasibmu. Kalau kau membunuhku, apa kau kira akan dapat lolos dari kematian? Engkau yang masih begini muda remaja, cantik jelita, pasti tidak akan lolos dari kematian di tangan Hek Hua Lokui dan Hek Tiao Lomo dan semua anak buahku dan anak buah Kui Liong Pang. Aku mati, akan tetapi engkau juga mati, apa bedanya bagiku? Kita akan berkumpul juga di alam baka. Mati di tangan seorang yang kucinta seperti engkau adalah kematian yang menyenangkan, Willy. Nah, kau bunuhlah dan aku akan menantimu di sana karena aku yakin engkau akan menyusulku cepat, dalam hari ini juga. Bohong, bentak Willy. Kalau kau mampus, ayah tentu tidak melihat kegunaannya lagi berada di sini dan mengorbankan aku. Ayah tentu akan membantuku melarikan diri. Betapapun juga, dia adalah ayah kandungku sendiri. Tiba-tiba pangeran itu tertawa dan Willy memperkuat cengkeramannya sehingga kuku-kuku jarinya sudah mulai terbenam sedikit ke dalam baju dan menyentuh kulit di dada Liong Bianchu. Ayah kandungmu? Willy, kalau dia ayah kandungmu, mana mungkin dia sengaja menyerahkan engkau kepadaku, bahkan dia menasihatkan aku untuk memperkosamu. Kalau dia ayah kandung yang mencinta putrinya, mana mungkin dia tega melakukan hal itu? Sedangkan aku saja, seorang pria muda yang mencintamu, masih tidak tega memperkosamu seperti yang kau lihat sendiri tadi. Dia bukan ayah kandungmu, Willy, engkau adalah anak pungut dari Hek Tiao Lomo. Bohong. Willy menjerit dan dia lupa dengan ancamannya, kini tangannya bergerak menampar. Pelak! Pipi Liong Bianchu ditamparnya dan tubuh pemuda bangsawan itu terhuyung ke belakang. Akan tetapi dia hanya tersenyum dan mengelus pipinya yang menjadi merah sekali oleh tamparan tadi. Bohong kau. Bohong, bentak Willy, wajahnya pucat dan air matanya menitik turun. Tidak, Willy, aku tidak bohong. Ayahmu sendiri yang akan menceritakan kepadamu, dan kau boleh bertanya kepadanya. Semua peristiwa itu diketahui Hek Hua Lokui, dahulu sahabat ayahmu, dan aku mendengar dari Hek Hua Lokui. Hek Tiao Lomo tidak pernah punya anak, dan engkau bukan putrinya. Mata yang indah itu terbelalak, kedua kakinya menggigil. Bohong. Bohong. Darah itu meloncat keluar dari kamar dan berlari sambil menutupi mukanya dan menangis terisak-isak. Malam telah tiba. Di luar sudah gelap. Akan tetapi tidak terlalu gelap karena bulan telah muncul di angkasa timur. Biarpun bukan bulan purnama, namun bulan yang 3/4 itu cukup mengusir kegelapan dan menimbulkan cahaya remang-remang yang sejuk dan kehijauan. Willy berlari terus sambil menangis dan akhirnya dia baru berhenti ketika tiba di tepi sungai yang mengurung lembah. Dia menjatuhkan diri di atas rumput dan menangis sejadi-jadinya. Ia mengingat akan semua pengalamannya dengan ayahnya, waktu yang belasan tahun itu seperti membayang semua di benaknya. Ayahnya selalu memanjakannya, selalu mencintanya. Hanya akhir-akhir ini berubah. Dan dia mendengar ucapan ayahnya ketika bercakap-cakap di luar kamar tadi. Apa kata ayahnya kepada Pangeran Liong Bianchu? Terngiang di telinganya sebagian dari kata-kata. Ayahnya yang sukar dia lupakan. Hanya kalau dia satu kali sudah menjadi milik pangeran, dia akan terpatahkan kekerasannya, dia akan tunduk, seperti yang terjadi pula dengan ibunya dahulu. Ayahnya hanya bilang bahwa ibunya telah meninggal dunia ketika dia masih kecil. Dia sama sekali sudah tidak ingat lagi kepada ibunya. Dan dia percaya. Siapakah ibunya? Siapa pula ayahnya? Apa yang terjadi dengan mereka? Dan bagaimana dia bisa menjadi anak Hek Tiao Lomo dan tinggal di pulau neraka? Willy masih menangis, akan tetapi sekarang pikirannya bekerja. Kalau benar bahwa Hek Tiao Lomo bukan ayahnya, tentu dia tidak bisa mengharapkan bantuan dari kakek itu. Dia sendirian saja dikurung di dalam lembah itu, bahkan ayahnya itu juga membantu Pangeran Liong Bianchu. Dia tidak bisa mengandalkan siapa-siapa, dan kalau dia ingin selamat, dia harus mengandalkan dirinya. Akan tetapi, kepandaiannya masih jauh daripada cukup untuk menghadapi orang-orang seperti mereka, yang amat lihai itu. Satu-satunya yang boleh diminta tolong dan diandalkannya hanyalah otaknya, kecerdikannya.
Dia harus cerdik, kalau dia tidak ingin terhina dan mati konyol. Dan dia tidak ingin mati. Dia harus mencari akal. Moi moi. Willy tahu siapa yang datang dan dia menangis makin keras. Dia terisak-isak sambil berlutut di atas rumput, akan tetapi kini tangisnya berbeda dengan tadi. Kalau tadi, dia menangis sepenuhnya terdorong oleh rasa penasaran, marah, kecewa dan duka. Akan tetapi kini tangisnya sebagian besar terkendali oleh kecerdikannya. Willy, kau maafkanlah aku. Aku tidak sengaja melukai hatimu. Akan tetapi percayalah, bahwa satu-satunya orang di dunia ini hanya aku yang dapat kau percaya, hanya aku yang mencintamu. Jangan kau memikirkan lagi ayah angkatmu itu. Aku akan membahagiakan hidupmu, moi moi. Willy masih menangis, kemudian ketika dia merasa ada tangan menyentuh pundaknya, sentuhan penuh kasih sayang, dia mendorong perlahan tangan itu, bangkit berdiri dan menghadapi pangeran itu dengan muka basah air mata. Pangeran, betapa sedih hatiku mendengar bahwa dia bukan ayah kandungku. Dan aku tahu akan kebaikanmu, akan tetapi, engkau pun tahu bahwa aku tidak sudi untuk dijadikan perempuan sembarangan. Kalau kau berlaku sopan, kalau kau dapat menghormati dan menghargai aku sebagai gadis baik-baik, mungkin akan lebih mudah bagiku untuk kelak menjadi jodohmu. Tiba-tiba pangeran yang sudah tergila-gila dan benar-benar jatuh cinta kepada Dara itu menjatuhkan dirinya berlutut. Lihat, kekasihku, lihat. Aku Pangeran Leong Biancu yang biasa disembah-sembah orang. Aku tidak malu-malu untuk berlutut di depan kakimu. Aku bersumpah akan memenuhi janjiku, tidak akan mengganggumu sebelum kita menikah dan menjadi suami istri yang syah. Engkau tahu bahwa aku mempunyai cita-cita yang maha besar, dan agaknya, tanpa engkau di sampingku, aku merasa tidak cukup kuat untuk melaksanakan tugas berat itu. Akan tetapi, dengan engkau di sampingku, moi moi, aku sanggup untuk menaklukkan seluruh dunia. Baiklah, Pangeran. Aku percaya kepadamu, dan kuharap mulai sekarang aku boleh bebas di tempat ini. Tentu saja kekasihku. Akan tetapi, kuharap engkau jangan mencoba untuk melarikan diri karena engkau tahu bahwa hal itu selain tidak mungkin terjadi, juga ketahuilah bahwa dengan jarum beracun pemberian Hek Hua Lokui, aku telah terlanjur menusukkan jarum itu di tubuhmu sehingga kini racun itu telah berada di dalam tubuhmu. Racun itu tidak akan bekerja sebelum 1 tahun, akan tetapi dalam 1 tahun, racun itu akan dapat mematikan, moi moi. Akan tetapi, jangan khawatir, obat penawarnya selalu berada di tanganku. Pangeran itu bangkit berdiri dan tersenyum. Jadi jelas bahwa mencoba untuk melarikan diri, selain tidak mungkin, juga berarti engkau kelak akan tewas dalam keadaan tersiksa sekali. Maka, kuharap engkau tidak sebodoh itu. Demikianlah. Dalam keadaan tersudut, Willy yang cerdik itu bermain sandiwara, pura-pura menerima kehendak sang pangeran untuk memperisterinya. Setiap hari dia hidup dengan bebas di lembah itu, dihormati semua orang yang tahu bahwa Dara cantik jelita ini adalah tunangan pangeran Nepal itu. Akan tetapi penjagaan terhadap dirinya sungguh amat ketat, apalagi di situ selalu ada Hek Hua Lokui atau Hek Tiao Lomo yang membayanginya. Selain itu, juga semua perahu selalu dijaga sehingga tanpa memiliki perahu, tidak mungkin dia dapat menyeberangi sungai. Adapun sikap pangeran itu terhadapnya kini tidak begitu merisaukan hati Willy karena pangeran yang amat mencintanya itu benar-benar tidak pernah mau mengganggunya, sikapnya amat manis, ramah dan mesra dan pangeran itu jelas berusaha keras untuk menundukkan hatinya dengan memupuk segala macam kebaikan dan keramahan. Willy mengimbanginya dengan sikap manis sambil selalu mengincar kesempatan untuk dapat meloloskan diri dari tempat itu. Bahkan dia pandai menyimpan penasaran hatinya sehingga dia tidak melontarkan rasa penasaran itu secara kasar kepada Hek Tiao Lomo. Ketika beberapa hari kemudian Leong Biancu mengundang makan Hek Tiao Lomo dan Hek Hua Lokui di Taman Bunga untuk menikmati bulan purnama bersama Willy, barulah Dara ini dengan hati-hati mengajukan pertanyaan kepada Hek Tiao Lomo. Mereka telah selesai makan dan Hek Tiao Lomo telah minum banyak sekali arak pada malam hari itu. Ayah, jangan ayah merasa heran bahwa aku telah mendengar bahwa ayah sesungguhnya bukan ayah kandungku. Hek Tiao Lomo menoleh kepada Hek Hua Lokui dengan alis berkerut, akan tetapi kakek muka tengkorak yang tinggi kurus itu tidak peduli dan tenang-tenang saja makan manisan angko. Sayalah yang menceritakan kepadanya, Lo Cianpue, tiba-tiba Pangeran Leong Biancu berkata. Untuk melenyapkan rasa penasaran di hatinya.
Hektialomo memandang kepada pangeran itu, akan tetapi lalu mengangguk-angguk dan minum arak dari cawannya, kemudian meletakkan cawan kosong dan memandang kepada Willy sambil tersenyum lebar. Bagus kalau engkau sudah tahu. Kalau pangeran tidak memberitahu, sebetulnya aku pun hendak memberitahukan kepadamu, Willy. Engkau sudah dewasa dan sudah waktunya mengetahui riwayatmu. Ayah, kata Willy tenang sambil memandang tajam. Dia memaksa diri menyebut ayah, padahal di dalam hatinya dia tidak sudi lagi menyebut kakek yang kejam ini sebagai ayahnya. Semenjak dia bukan kanak-kanak lagi dan sudah mengerti dan dapat membedakan antara baik dan buruk, dia memang sudah merasa kecewa dan tidak senang kepada ayahnya. Sikap ayahnya itulah yang membuat dia tidak kerasan berdekatan dengan ayahnya itu. Ayah telah memeliharaku sejak kecil dan untuk itu, aku berterima kasih sekali. Akan tetapi, aku berhak untuk mengetahui siapa orang tuaku yang sebenarnya dan di mana adanya mereka. Willy menggunakan kekuatan batinnya untuk menekan perasaan dan dia menelan kembali keinginannya untuk menangis. Lalu dia menambahkan, "Kurasa ayah adalah seorang tokoh yang terlalu terkenal dan gagah untuk tidak menyembunyikan semua perbuatan yang ayah lakukan terhadap orang tuaku itu." Hahaha. Kim Willy, engkau tentu sudah cukup mengenal watakku. Aku bukanlah orang yang suka menyesalkan semua perbuatanku sendiri, dan aku bukanlah orang yang suka mengingkari perbuatan sendiri. Aku berani berbuat dan berani pula bertanggung jawab. Hahaha. Sekarang dengarlah penuturanku dan setelah kau mendengarnya, terserah apa yang akan kau pikirkan terhadap diriku. Dengan wajah tenang namun hatinya penuh dengan segala macam perasaan, Willy mendengarkan penuturan kakek itu. Belasan tahun yang lalu, di dalam perantauannya setelah dia menemukan dan menundukkan orang-orang di Pulau Neraka dan mengangkat diri sendiri menjadi ketua Pulau Neraka, pada suatu hari Hektialomo singgah di benteng yang dipimpin oleh Panglima Kimbo Usin yang terkenal sebagai seorang panglima yang suka berhubungan dengan orang-orang berilmu tinggi di dunia Kangou. Karena tertarik akan berita bahwa Kimbo Usin amat menghormati orang-orang Kangou, maka Hektialomo singgah di benteng itu. Benar saja, Panglima Kimbo Usin menyambutnya penuh penghormatan, bahkan lalu mengadakan pesta untuk menyambut tamu agung ini. Di dalam pesta itu, Panglima Kimbo Usin berkenan menghibur tamunya dengan tari-tarian yang dilakukan oleh seorang selirnya yang terkasih. Selir ini cantik sekali dan masih muda belia, seorang ahli menari yang amat pandai. Sebenarnya, Hektialomo pelarian dari Korea itu, biarpun pernah menjadi raja orang-orang liar, bahkan pernah mempunyai kebiasaan makan daging manusia, amat kejam dan membunuh orang seperti membunuh lalat saja, dia bukan termasuk seorang laki-laki yang lemah terhadap nafsu berahi. Akan tetapi, dalam keadaan setengah mabuk melihat selir panglima itu menari-nari dengan tubuh yang lemah gemulai, dengan dada montok penuh karena wanita muda ini mempunyai anak yang baru 3 bulan usianya, Hektialomo menjadi tergila-gila, dan pada malam hari itu, tanpa pamit, lenyaplah Hektialomo dari dalam kamar itu dan bersama dia, lenyap pula selir cantik itu bersama anaknya yang baru berusia 3 bulan. Panglima Kimbo Usin terkejut sekali, akan tetapi melihat betapa tamunya yang seperti raksasa itu dapat menculik selir dan anaknya, melarikan diri dari sebuah benteng yang terjaga ketat, tahulah dia bahwa tamunya itu lihai sekali. Dan sebagai seorang panglima yang bercita-cita besar, yang ingin mengambil hati orang-orang berilmu di dunia Kangou, Panglima Kimbo Usin tidak mau ribut-ribut tentang penculikan ini. Sungguh pun diam-diam dia menggerakkan orang-orangnya untuk mencari tanpa hasil. Selir muda yang cantik itu menangis ketika dia dibawa masuk ke rumah Hektialomo di Pulau Neraka. Mula-mula dia menolak semua bujuk rayu raksasa itu, dan memilih mati. Akan tetapi, ketika Hektialomo menangkap anaknya, menempelkan golok gergajinya di leher anak yang baru berusia 3 bulan itu, wanita muda ini menyerah. Demi menjaga nyawa anaknya, dia mau menyerahkan diri setelah Hektialomo berjanji tidak akan mengganggu dan tidak akan membunuh anak itu, bahkan mengambil anak itu sebagai anaknya sendiri. Barulah wanita muda itu menyerahkan diri, penyerahan yang dilakukan dengan terpaksa dan dengan hati hancur. Hektialomo, raksasa yang kasar itu, mempermainkan wanita itu di luar batas kekuatan si wanita sehingga dalam waktu 3 bulan saja, wanita itu tidak kuat bertahan dan tewas. Biarpun dia seorang liar dan kejam, namun Hektialomo merasa sebagai orang gagah, maka dia pantang untuk menjilat janjinya sendiri. Maka, setelah wanita itu meninggal dunia, dia benar tidak membunuh anak itu dan memeliharanya sebagai anak sendiri.
Makin besar anak itu, makin sayanglah dia. Apalagi setelah anak perempuan itu memperlihatkan tanda-tanda bahwa dia kelak akan menjadi seorang wanita yang cantik jelita seperti ibunya. Hahaha, engkaulah anak itu, Willy. Hektiaulomo menutup ceritanya yang dilakukan terang-terangan tanpa menyembunyikan sesuatu untuk membuktikan kegagahannya. Melihat engkau menjadi dewasa dan persis ibumu, tadinya aku mempunyai keinginan untuk menarik engkau di sampingku sebagai pengganti ibumu yang kucinta sungguh. Akan tetapi, setelah aku menjadi makin tua, aku kehilangan gairah terhadap wanita, apalagi setelah berjumpa dengan Pangeran Liong, aku mengambil keputusan untuk menyerahkan engkau kepadanya demi kebahagiaanmu, anakku. Hahaha. Dapat dibayangkan betapa muak, benci dan sakitnya hati Willy mendengar semua itu. Biarpun ayahnya mengaku cinta kepada ibunya, namun dia tahu bahwa akibat paksaan ayah angkat atau ayah tirinya inilah maka ibunya sampai tewas. Dan sesungguhnya, orang ini sama sekali tidak pantas dia sebut ayah, bahkan sebagai ayah tiri sekalipun, karena ibunya menjadi istri orang ini tidak secara sukarela dan tidak syah, melainkan diculik dan dipaksa. Orang ini sama sekali bukan ayahnya, bukan ayah angkat atau ayah tirinya, melainkan musuh besarnya, pembunuh ibunya. Panglima Kimbo Usin? Dia teringat akan peristiwa pemberontakan 5-6 tahun yang lalu. Ketika itu, usianya baru kurang lebih 11 tahun, akan tetapi dia sudah tahu akan apa yang telah terjadi. Dia mendengar nama Panglima Kimbo Usin ini. Bukankah itu Panglima Pembantu Jenderal Cao Liang yang kemudian memberontak dan bersekutu dengan Pangeran Liong Kaiong dan akhirnya Panglima itu terbunuh? Jadi ibunya dan ayahnya yang sebenarnya, ayah ibu kandungnya, semua telah mati? Dia masih penasaran dan bertanya dengan suara kering. Dan ayah kandungku? Panglima Kimbo Usin? Hahaha, dia sekeluarga telah dihukum mati karena memberontak. Jadi akhirnya engkau malah harus berterima kasih kepadaku, Willy. Karena andai kata aku tidak melarikan ibumu dan engkau ikut, tentu engkau dan ibumu juga akan mengalami nasib yang sama, dihukum mati sebagai anggota keluarga pemberontak, kata Hektiaulomo. Dengan muka pucat akan tetapi tidak begitu kentara karena taman itu hanya diterangi oleh sinar bulan purnama yang sudah membuat segala sesuatu nampak pucat, Willy berkata lirih. Kalau begitu engkau bukan ayahku, Hektiaulomo. Pangeran Liong Bianchu menyentuh tangan Willy dan berkata, Moi, jangan bilang begitu. Betapapun juga, Lo Qianwei Hektiaulomo adalah ayah tirimu dan dia sudah memeliharamu sejak kecil, mendidikmu dengan segala macam ilmu. Aku akan selalu menganggap dia sebagai ayahmu. Pikiran Willy bekerja. Dia melihat Hektiaulomo memandang tajam kepadanya dan di balik pandang matanya itu terdapat ancaman hebat. Dia tahu bahwa kakek itu melakukan semua ini dengan harapan untuk membonceng kemuliaannya kalau dia kelak menjadi istri Liong Bianchu. Tentu saja kalau tidak diaku sebagai ayah, harapan kakek itu menjadi hancur dan mungkin saja dia melakukan sesuatu yang akan merugikan dirinya. Selagi dia masih berada di lembah itu, selagi dia masih mencari-cari kesempatan untuk lolos, tidak baik kalau dia menanamkan kebencian dan ancaman baru dalam diri Hektiaulomo. Tentu saja, Pangeran. Aku tidak dapat melupakan segala kebaikan ayah, katanya sambil minum araknya beberapa teguk. Dia melirik ke arah Hektiaulomo dan melihat kakek ini tertawa-tawa senang mendengar ucapannya itu. Demikianlah, Willy yang bagaikan seekor burung telah terkurung dalam sangkar emas itu, terjaga ketat dan sama sekali tidak melihat kesempatan sedikit pun untuk melarikan diri, mulai menggunakan kecerdikannya. Setiap saat dia waspada dan mencari lubang, dan hanya kecerdikannya saja yang membuat dia dapat menahan segala kekhawatirannya dan bersikap biasa, bahkan ramah terhadap Pangeran Liong Bianchu, seolah-olah dia mulai setuju untuk menjadi istri Pangeran Nepal ini. Sering Willy termenung dan hatinya diliputi kedukaan dan kemarahan. Dia merasa benci sekali kepada Hektiaulomo yang ternyata adalah seorang musuh besar. Kini lenyaplah harapannya untuk dapat tertolong oleh kakek itu. Semua orang yang berada di lembah ini adalah musuh-musuhnya, dan Hektiaulomo merupakan musuh utama malah, di samping Pangeran Liong Bianchu. Ingatlah, Moi, engkau adalah putri mendiang Panglima Kimbo Usin dan engkau sudah tahu betapa ayah kandungmu itu dahulu juga bersekutu dengan ayahku dan membantu ayahku, Pangeran Liong Kaiong. Maka, kalau sekarang engkau menjadi istriku dan membantuku, sungguh sudah tepat sekali. Orang tua kita bersahabat, dan kini kita berjodoh, bukankah itu baik sekali?
Demikian antara lain bujukan dari Pangeran Leong Bianchu. Akan tetapi biarpun dia tidak mau membantah, di dalam hatinya dia sangat tidak senang. Ayahnya adalah seorang pemberontak dan karena perbuatannya itu, seluruh keluarga ayahnya binasa. Dia mengerti bahwa perbuatan ayahnya itu tidak benar, dan tentu saja dia tidak sudi mengulang perbuatan itu, apalagi ditambah dengan pengorbanan dirinya menjadi istri dari Leong Bianchu yang dibencinya. Akan tetapi, kesempatan yang dinanti-nantinya itu tidak kunjung datang. Penjagaan terlalu ketat dan dia sama sekali tidak melihat kemungkinan untuk dapat meloloskan diri melalui penyeberangan sungai. Satu-satunya jalan untuk dapat lolos hanya dengan bantuan Garudanya, akan tetapi kini Garuda itu telah dikurung, dijaga ketat dan kurungannya dikunci. Willy sudah menggunakan akal untuk bersikap ramah kepada Leong Bianchu sehingga pergaulan di antara mereka sudah kelihatan akrab dan tidak asing lagi. Bahkan dengan keramahannya itu, Willy mengajak dia bercakap-cakap dan dengan gembira Hwee menceritakan tentang kesenangan menunggang burung Garuda melayang-layang di angkasa. Mendengar ini dan melihat sikap Willy, Leong Bianchu berkata, "Jangan khawatir, kekasihku. Kelak kalau kita sudah menikah, aku akan mengajakmu berpesiar naik Garuda itu." "Ah, mana mungkin? Burungku itu tentu akan dibawa pergi oleh Hek Tiao Lomo. Sekarang pun telah dikurungnya, aku khawatir burung itu akan sakit dan mati." "Hahaha, kau tidak perlu khawatir. Ayahmu telah menyerahkan burung itu kepadaku dan ini kunci kurungan itu selalu berada di tanganku. Dan aku sudah menyuruh para pemelihara burung itu baik-baik, memberi makan dan minum secukupnya." Inilah yang ingin diketahui oleh Willy dan Dara ini cepat mengalihkan percakapan. Dia kini sudah tahu bahwa kunci kurungan berada di tangan pangeran ini. Cukuplah itu. Terbuka lagi jalan baginya untuk meloloskan diri. Kalau saja dia dapat merobohkan Leong Bianchu, merampas kunci itu dan membebaskan Garudanya, tentu dia akan dapat lolos dari situ menunggang Garudanya. Leong Bianchu benar-benar jatuh cinta kepada Willy. Sikapnya baik sekali, dan pemuda ini tidak pernah lagi memperlihatkan kekerasan, sungguh pun sikapnya mesra sekali. Namun, dia sudah puas untuk menggandeng tangan Willy, atau paling jauh dia hanya mencium tangan Dara itu, tidak berani bertindak lebih. Akan tetapi, Willy makin gelisah ketika hari yang ditentukan makin mendekat. Leong Bianchu telah menentukan hari pernikahan mereka, dan tanpa disadari dia telah hampir sebulan berada di situ sehingga waktu pernikahan tinggal 1 bulan lagi. Pada suatu senja, Leong Bianchu sibuk mencari-cari Willy. Dara ini memang diberi kebebasan untuk pergi kemana saja di dalam lembah itu, karena Leong Bianchu merasa yakin bahwa tidak mungkin Willy dapat meloloskan diri. Selain lembah itu terkurung sungai lebar, juga terdapat banyak sekali penjaga di tepi sungai sehingga andai kata Willy hendak nekat menyeberang, dia akan ketahuan pula. "Willy. Moi, di mana kau?" Leong Bianchu mencari-cari ke sana-sini sambil berteriak-teriak memanggil. Hatinya merasa agak gelisah. Biarpun dia merasa yakin bahwa tidak mungkin Dara itu dapat meloloskan diri, namun setelah agak lama mencari-cari tanpa hasil, dia merasa khawatir juga, khawatir kehilangan Dara yang dicintanya itu. Akan tetapi hatinya merasa lega ketika seorang pengawal memberitahu bahwa Dara yang dicari-carinya itu tadi pergi ke sumber air di tempat yang agak tinggi di sebelah belakang lembah. Leong Bianchu cepat pergi ke tempat itu. Dia tahu bahwa Dara itu memang suka pergi ke sana dan bahkan suka mandi di sumber air mancur itu, sungguh pun di dalam kamarnya telah tersedia kamar mandi dan kolam. Membayangkan kekasihnya mandi di tempat sunyi itu, jantungnya berdebar keras. Bersambung ke bab 27. Dukung kami dengan subscribe, follow, like, komen dan share. Terima kasih.